Oke, teman-teman, di sini kita akan membahas rangkaiannya. Baik, rangkaian yang pertama itu adalah SR flip-flop tanpa clock. Nah, seperti yang sebelumnya dikatakan bahwa flip-flop tanpa clock adalah latch. Jadi rangkaian ini itu SR latch atau SR flip-flop tapi tanpa clock. Rangkaiannya bisa disusun dengan gerbang NOR dan NAND. Kalau pakai gerbang NOR akan menjadi active high, kalau pakai gerbang NAND akan menjadi active low. Kita sekarang akan bahas cara kerjanya. Jadi kita asumsikan terlebih dahulu bahwa S-nya 0 dan R-nya 1. Nah, S-nya 0, R-nya 1. Seperti yang disampaikan kemarin bahwa reset itu akan membuat key sama dengan 0 dan set itu akan membuat key sama dengan 1. Tapi kita di sini akan melihat berdasarkan cara kerja gerbang NOR. Dilihat di sini. Ketika R 1, kita lihat tabel kebenaran NOR. Kalau semisal ada salah satu input saja yang 1, maka outputnya pasti akan 0. Jadi pasti key di sini adalah 0. Kemudian key di sini masuk ke sini. Nah, 0 dinorkan dengan 0, dia jadi 1 di sini. 1 masuk sini. Nah, dia 0. Berarti di sini ini adalah 0 dan key aksennya adalah 1. Benar kan? Karena key aksen pasti berlawanan dengan key. Oke, untuk case yang pertama ini kita ganti S-nya menjadi 0 dan R-nya menjadi 0. Seperti yang disampaikan kemarin, ketika SR-nya 0, maka outputnya akan tetap. Nah, kita lihat apakah output yang ini akan tetap seperti ini nilainya. Kita hapus dulu. Nah, jadi S-nya 0, R-nya 0. Kita punya output sebelumnya ini. Masuk sini. Nah, di sini kan ada 0. Berarti di sini 1 benar, di sini 1. Nah, kemudian 1 ini masuk ke sini. Nah, 0 dinorkan dengan 1, di sini 0. Bisa dilihat output setelahnya tetap. Nah, jadi untuk case yang pertama udah benar. Sekarang kita pergi ke case yang kedua. Kita hapus dulu. Oke, kita asumsikan bahwa S-nya sekarang 1 dan R-nya adalah 0. S-nya 1, R-nya 0. Seperti yang tadi, berarti ini pasti 0. Terus 0 masuk sini. Ini berarti 1, ya kan? 0 dinorkan dengan 0, dia jadi 1. 1 masuk sini. 1 NOR dengan 1, 0. Oke, ini udah dapat. Kemudian kita akan mengganti, ini tulis dulu ya, ini 1, ini 0. Sekarang kita akan mengganti menjadi 0 dan 0 kayak tadi. Kita lihat apakah outputnya itu tetap sama gitu. Nah, ini hapus. Oke, ketika ini 0, kita memiliki output sebelumnya ini. Ya udah, ini masuk sini, berarti kan ini 1. 0 sama 1, dia jadi 0. 0 masuk sini. Nah, 0 dinorkan dengan 0, dia jadi 1. Tetap sama kan outputnya? Nah, jadi di sini berjalan dengan baik di case nomor 2. Nah, sekarang kita akan mencoba case ketiga. Case ketiga kita asumsikan S-nya 1 dan R-nya 1. Gini. 1, 1. Nah, di sini pasti 0 kan? Dan di sini juga pasti 0. Karena berdasarkan sifatnya gerbang NOR. Nah, di sini tidak boleh terjadi karena key dengan key bar itu harus selalu berlawanan, ya kan? Jadi makanya ketika R dan S itu bernilai 1 itu invalid. Nah, sekarang kita akan membuktikan
ketika kita mengganti dia menjadi 0 dan 0, apakah outputnya itu akan tetap sama? Nah, jadi di sini ada 0 dan 0. Lihat R dulu. Lihat R. Ini 0. 0 masuk sini. Nah, 0 dinolkan dengan 0, dia jadi 1. 1 masuk sini, dia jadi 0. Nah, bisa dilihat outputnya itu berbeda dengan output sebelumnya. Padahal seharusnya kalau S dan R-nya itu 0, outputnya kan harusnya tetap. Tapi mereka malah berubah gitu. Sekarang, kalau semisal kita lihat S dulu. Ini kan 0, 0. Lihat S dulu, berarti 0 masuk sini. Nah, 0 dinolkan dengan 0, di sini 1. Kemudian 1 masuk sini. Dia di sini jadi 0. Nah, berbeda juga kan? Maka bisa disimpulkan ketika S dan R-nya itu 1, maka dia invalid atau tidak dipakai. Seperti yang disampaikan kemarin kan pada pertemuan. Berdasarkan referensi yang telah kakak dapat, kita bisa menuliskan di tabel kebenarannya. Jadi di sini ada 0. Kemudian di R-nya juga 0. Maka outputnya itu akan sama dengan output sebelumnya atau output saat ini. Nah, kita bisa nulis key n. Biasanya ditulis key n sih, key present. Key n gitu. Nah, dia itu yang namanya memori. Jadi dia akan menyimpan nilai output sebelumnya tadi. Nah, kalau semisal S-nya itu di sini ada 0 dan R-nya di sini 1, maka di sini akan apa tadi? Kalau R-nya 1 berarti key-nya akan 0. Jadi di sini 0 dan di sini kebalikannya pasti 1. Nah, ini keterangannya key menjadikan atau menjadi 0. Kemudian di sini ada 1. Di sini ada 0. Berarti key-nya akan menjadi 1. Dan key aksennya pasti berlawanan. Jadi di sini keterangannya adalah key sama dengan 1. Kemudian ketika S-nya 1 dan R-nya itu 1, seperti yang tadi kita kerjakan itu dia invalid ya, atau biasanya itu ditulisi not use. Nah, kayak gini guys. Oke, jadi seperti ini ya tabel kebenaran dari rangkaian SR flip-flop yang tidak memakai clock. Selanjutnya kita akan membahas tentang rangkaian SR flip-flop yang menggunakan gerbang NAND. Maksudnya ini SR latch ya. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa dia active flow. Active flow itu aktif ketika logikanya 0. Oke, kita langsung aja ibaratkan semisal di sini S-nya 0 kayak tadi ya, R-nya 1. Kita pergi ke karakteristik gerbang NAND. Yang mana ketika ada input yang 0, maka dia akan menjadi 1. 1 masuk sini, 1 dia jadi 0 di sini. Oke, 0 masuk sini, 0 0 1, udah benar. Ya, ketika 0 dan 1, key-nya itu menjadi 1 0 dan key aksennya. Nah, bagaimana kalau dibalik? Jadi S-nya 1, R-nya 0.
Berarti ini ada 1 masuk sini, ini jadi 0. Nah, 0 masuk sini, 0, 0, 1. Nah, jadi seperti ini. Jadi ketika S-nya 1, R-nya 0, dia menjadi 0 dan 1. Kemudian kalau semisal ya kita masukkan dia 0, 0. Kalau tadi 0, 0 kan di yang NOR itu outputnya akan tetap. Nah, kita lihat apakah outputnya tetap 0, 0. Nah, kita lihat punyanya R dulu. 1 masuk sini. Nah, 0 dinankan dengan 1, dia jadi 1. Terus 1 masuk sini, dia di sini jadi 1. Ketika dimasukkan S0 dan R0, dia berubah. Tidak tetap seperti output yang sebelumnya. Nah, makanya di sini kebalikan. Ketika di rangkaian yang NAND, yang 00 itu yang invalid. Langsung don't care aja ya. Langsung don't care. Nah, kemudian sekarang ya, kita ganti 1-1. 1-1 dengan input yang sebelumnya. Jadi 1 sini masuk, dia jadi 0, dan 0 di sini masuk. Nah, dia jadi 1. Jadi ketika S1 dan R1, dia akan tetap. Di sini 0, di sini 1. Tetap dengan sama kayak gini. Jadi kita bisa tulis di tabel kebenarannya kayak gini. Kita udah dapat yang ini kan. Kita coba-coba tadi, itu bisa didapat tabelnya seperti ini. Nah, kakak mau jelasin active flow-nya itu kayak gimana? Nah, active flow kan aktif saat dia 0 dan mati saat 1. Nah, jadi kalau di sini posisinya 0, dia itu berarti mengaktifkan gitu. Yang mana ketika 1-1 pada SR itu dia not use. Nah, di sini berarti yang posisi yang ini tuh dia yang aktif. Nah, yang posisi ini dia yang mati. Seperti yang tadi, kalau S aktif, berarti kan dia akan menjadikan key bernilai 1. Nah, ketika S di sini aktif, dia menjadikan key sama dengan 1, ya kan? Ketika R-nya 0, berarti dia aktif, maka dia akan menjadikan key 0. Ketika S dan R tidak aktif, maka dia akan mengeluarkan output yang sama dengan output yang sebelumnya. Yang mana dia itu berarti memori atau menyimpan. Itu adalah rangkaian SR latch yang mana nanti akan digunakan untuk SR flip-flop yang menggunakan clock. Oke, jadi di sini adalah SR flip-flop tanpa clock atau SR latch. Di sini active high, yang di sini active low. Nah, kita lihat ketika R-nya aktif, resetnya aktif, maka key akan menjadi 0. Ya kan? Key menjadi 0. Kemudian ketika S-nya aktif, setnya aktif, dia akan menjadikan key sama dengan 1. Ketika RS-nya mati, nah, outputnya akan tetap. Ya kan? Ketika RS-nya aktif, dua-duanya ini invalid, ini juga invalid. Nah, kayak gitu guys.